Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. الباب الثامن عشر في فضيلة السلام. Bab yang ke-18 pada menyatakan keutamaan salam, halaman 29 yang di pinggir lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, assalamu qoblal kalam. Bermula memberi salam itu qoblal kalam, sebelum bepandiran, sebelum bepandir yang lain, maka memberi salam itu permulaan. Nah, kita baca dalam sedikit, nah yang di dalam dibaca sedikitnya. Penting yang di dalam bedanya nih. Qala Sayyidi Asy Abdul Qadir Al-Jailani, adalah kita mau bacanya lah yang di dalam. Qala Sayyidi Asy Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Yarsidin al-ibtida'u bis salam sunnatun. Memulai mengucap salam itu hukumnya sunnah. Waradduhu akhadu min ibtidaihi, dan menjawabnya itu lebih sunnah lagi daripada memberi salam. Lebih sunnah. Jadi ada dua riwayat, ada lebih sunnah, maksudnya muakkad, ada yang menggunakan wajib. Nah, yang bujurnya itu tergantung situasi. Bila kita kadada gawian segala macam, maka hukumnya wajib. Tapi bila kita masgul, sibuk, misalnya kayak menuntut ilmu, ada orang bersalam, itu kadang sesuatu tidak apa-apa. Nah, jadi tergantung situasinya. Wa huwa mukhayyirun fi sighatihi. Nah, jadi wa huwa salam itu silahkan memilih fi sighatihi pada ucapan salamnya tadi. Imma ayyadkhulal alifa wal lam. Bisa saja pilihan pertama dia memasukkan alif dan lam. Fayaqulu, maka dia mengucapkan assalamu alaikum. Nah, berbuat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama, berbuat assalamu, alif lam ada di situ. Au yahdhafahuma, atau alif lamnya dibuang, kada dibaca. Fayaqulu salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh juga kayak itu, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah. Jadi ada dua redaksi, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh juga salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh memilih terserah itu. Wala yazidu ala dzalika. Nah, kadada tambahan lagi melebihi dari wabarakatuh. Ingat wabarakatuh aja. Menurut yang masyhur kita. Was sunnatu, dan bermula sunnah. Ayyusallima al-masyiyu alal jalisi, bahwa memberi salam orang yang berjalan terhadap orang yang duduk, itu sunnah. Jadi yang mana berjalan itu yang memberi salam orang yang duduk. Warraqibu alal masyi, dan sunnah juga orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Nah, amun yang di pesawat sunat joto talaju sedikit, bilanya talaju sunat memberi salam dengan orang yang talambat. Nah, tapi kadang mendengar orang bawah ya kalau titik disitulah. Jadi bilanya ada orang duduk-duduk, kita lalu, nah kita sunat memberi salam itu secara normalnya dulu. Itu bila kita berkendaraan ada orang berjalan, kan cagar talaju kita itu tuh, nah kita beri salam juga. Tapi lihat kondisi lah, ya bisa kisah hari ini orangnya sudah basurban kan ini nah. Ada orang dudukan, sini itu memberi salam, tapi haratan wayah bersabda. Kebiasaan sini bila memberi salam itu mengangkat tangan assalamualaikum ya. Enggak itu. Pas haratan bersabda,
Lu assalamualaikum ya pas jungkang sidin. Sapidanya anu hilang kendali gara-gara makan tangan ka ini. Nah jadi lihat hijau situasinya. Bila cagar kita mudarat, ayo cak kadu beri salam kada apa aina begimitan aja. Cil aja kita gitu aja. Nah, dahululah misalnya. Nah, amun yang memberi salam cagar beri mudarat pun jadi lihat situasinya juga. Wasalamul wahidi sambungannya bermula salam satu orang minal jamaati dari serombongan orang banyak ala gairihim atas yang lain dari mereka. Ini berombongan ada orang lain juga. Nah di rombongan itu seikung aja memberi salam maka yujzi kadzalik yujzi mencukupi itu. Misal kita berhilang ke rumah guru atau ke rumah kawan siapakah kita berhubungan bersepuluh katukai rumah kawan ini atau rumah guru tok sudah kasidin keluar. Nah jadi mengatuk lawang itulah jangan orangnya belum kelihatan jadi katuk aja dulu sekali katuk hadangi dulu satu tomat betul katuk pulang itu rumah siapa aja nih enggak itu caranya katuk pulang sampai 3 kali. Nah, bila inya kada mengaluari, kada usah dipaksa-paksa diganda-ganda. Timbul nih di dapur sakuni jalur ke dapur pulang menggandah. Nah, kada usah hadangi aja dulu kita menghadangi. Jadi pilihannya dua, bisa menghadangi atau kaina bahasa beilang. Kayak itu caranya. Jangan jinguk di belakang kada nih bisa di bawah rumahan sakuni jam jinguk pulang ke bawah rumahan. Nah, itu kada boleh nang itu. Nah, kaina bila sudah sidin bacungul atau kawan kita bacungul kita katuk ini melihat kita hajaran beri salam. Amun kita katuk sambil assalamualaikum itu kada abdal gitu kada bagus karena kum itu kepada orang yang kelihatan di hadapan kita. Nah, kalau kita yakin orangnya ada di dalam, kita katuk dulu. Hanya bila sudah melihat orangnya mengeluari, hanya kita memberi salam itu yang bujur. Kecuali kita kada yakin orangnya di dalam. Ada yakin orangnya di dalam, lalu kita nak masuk, nah itu boleh langsung assalamualaikum. Berarti kan kita kepada jin memberi salamnya, atau malaikat, atau penghuni Allah Taala yang lain yang ada di situ. Mungkin kita yakin orangnya ada di dalam, misalnya kendaraannya ada di luar, nah katok dulu. Kebanyakan kita gitu loh kok, tok, assalamualaikum ya, assalamualaikum ya. Makin kada demnya uti makin berganjang tuh makin dah. Nah, itu. Nah lalu sekalinya misalnya kita 10 hikung datang ke rumah guru misalnya, lalu di antara 10 ini ada hikung sudah memberi salam, assalamualaikum ya kita. Jadi guru tadi menyahut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah maka yang sambilan itu santai aja lagi, berdiaman aja, kadusah yang satu persatu mengalihi sidin menyahuti. Cukup satu aja sudah mewakili yujzi'u mencukupi. Nah itu maksudnya lah. Wa kadzalika raddul wahidi minal jamaati yujzi'u. Kayak itu juga orang yang menjawab salam cukup seikum, itu pun mencukupi. Tapi menyebadaro lebih abdal. Nah, ini kalau menjawab salam. Misalnya ujar si penceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Hing sekalinya. Nah, lalu menjawabnya cukup seikum. Sudah tercukupi yang berataan tadi. Nah, tapi kalau badarau menyahuti itu lebih abdal. Itu kalau pintangan menyahuti. Nah, misalnya kalau nya khatib memberi salam, nah cukup seikum terpenuhi sudah. Ibarat hari Jumat tuh misalnya. Jadi kadang mesti harus berataan kalau kita dalam keadaan berjamaah di situlah. Nah, sambungannya pulang. Wala yajuzu al bid'atu bisalam. Nah ini kada boleh memulai. Wala yajuzu al bid'atu bisalam, kada boleh memulai memberi salam alal musyriki bihalin, kepada orang yang lain beragama Islam bihalin waktu itu. Nah kita memulai kada boleh memberi salam, paling kita tegur sapa aja. Kemana pian? Nah misal itu tuh tetangga kan misalnya ke pasar di sini. Kayak papian siat aja lah ya. Siat aja aku jadi. Nah kayak itu kita tegur sapanya. Nah kadusah yang assalamualaikum juga kepada orang yang kada seagama. Nah itu kada boleh jadi. Fa in bada pangmusyrikun sekalinya
orang yang kada seagama di dahulu memberi salam misalnya nya mau umpati dinya assalamualaikum dinya misal nih, maka rudda alaihi, jawablah salamnya tadi, dijawab, tapi cara menjawabnya bi ayyaqula wa alaika. Nah itu wa alaika, dan kepadamu, wa alaika itu aja sautannya, dan kepadamu. Yang salamnya kada usah dibuat wa alaika dan kepadamu. Itu salah satu cara lah. Nah, ada beberapa cara, cuma ini cara yang paling terbagus sedikit. Nah, kalaunya kita jawab, ada juga sebagian ulama mengatakan assalamualaikum. Nah, assam itu artinya celaka atas kamu. Kada cocok pulang kita mendoakan celaka aja, kalau orang mendoakan selamat kita mendoakan celaka. Kada cocok pulang jadi wa'alaika, nah gitu. Nah, amun wa'alaika salam bang, sabujur harusnya kada boleh karena nya belum bersyahadat kada selamat. Nah itu. Jadi orang yang non muslim kita doakan selamat itu kada boleh. Yang bujur itu kita doakan dapat hidayah. Bagusnya tuh. Mudahan kita dapat hidayah masuk agama Islam. Nah itu bagus nang itu. Kalau mudahannya masuk surga misalnya selamat misalnya jangan tuh dulu karena nya belum syahadat. Nah lah jadi bila kita memulai kada boleh, tapi bila orang sekalinya bersalam sedangkan orang non muslim maka kita jawab dengan sepatutnya aja wa alaika kita. Nah itu. Wa amma radduhu 'alal muslim. Nah, wa amma radduhu 'alal muslim. Nah, adapun menjawabnya seseorang atas salamnya orang Islam. Nah, adapun menjawabnya seseorang atas salamnya orang Islam, fayaqulu, maka ucapannya ini sama-sama pada Islam. Maka ucapannya wa'alaikumussalam, ucapannya waalaikumsalam di kita. Itu yang normalnya. Kama qala, sebagaimana orang yang memberi salam itu. Jadi ujarnya assalamualaikum, waalaikumsalam di kita. Nah, ini minimal. Bila orang memberi salam samitir, kita jawab salamnya samitir. Maka itu assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Bila inya pindah benyaring, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu juga. Nah, dulunya jadi sama gitu nah. Sekalinya kama qala wa in zada ila qaulihi wa barakatuhu, seandainya kita tambahi menjawabnya dengan barakatuhu kana aula, nah itu lebih utama Presiden. Lebih utama. Jadi assalamualaikum jorang, waalaikumsalam warahmatullah. Lagi tambahi wa barakatuh sampai wa barakatuh di situ kana aula. Nah, lebih utama. Wa in qala muslimun li muslimin salam. Seandainya ada orang Islam mengucapkan sesuatu bagi orang Islam lainnya, ucapannya kayak itu aja nah salam dinya. Salam dinya. Pun dia yang benaran salam menyahuti. Nah, sekalinya ucapan itu salam aja, maka kayak apa sikap kita kayak ini? Palam yujibhu kada usah disahuti. Bilanya salam gitu aja, karena ini masih bisa memungkinkan dengan tujuan makna yang lain. Ingat salam cakanya assalamualaikum hanya disahuti, mun salam gitu aja kada usah disahuti. Palam yujibhu aja sih dia. Ini bisa aja itu udah kayak menganggap beramian aja bergayaan, bila pertama salam aja. Nah, kada usah disahuti sih palam yujibhu. Nah, kada usah disahuti. Wa ya'rifuhu annahu laisa bi tahiyatil Islam, karena kalimat salam kaitu aja itu bukan cara memberi salam menurut syariat Islam. Li'annahu, karena bahwasanya kalimat salam laisa bi kalamin tammin, bukan kalimat yang sempurna. Ingat salam itu aja. Jadi assalamualaikum. Nah, jadi kita gitu. Titiklah. Wa yustahabbu lin nisa'i assalamu ba'duhunna ala ba'din. Nah, dan disunnahkan bagi perempuan memberi salam kepada sesama perempuan juga. Nah itu disunnah hukumnya sesama perempuan. Wa amma salamur rajuli alal mar'ati syabati, adapun salamnya si laki-laki yang ada hubungan nih, alal mar'ati syabah, kepada perempuan yang muda, ada hubungan non seorang, munnya bini seorang kada lain lagi nih perempuan, tapi perempuannya muda. Arti muda di sini, nah masih ada syahwat di situ. Nah, apa makruhun, maka hukumnya makruh kita. Nah, makruh hukumnya jadi karenanya makruh boleh ya bini-bini kada menyahuti.
lalu bini-bini datang di pasar, lalu jadi ujian lakiannya assalamualaikum. Jadi ujian bini-bini tadi ngopo aja. Nah, berarti orang keluar tuh ngopo aja. Artinya boleh kadang menyahuti karena hukumnya makruh memberi salam itu. Maka menyahuti pun jadi makruh. Tapi kalau cagar mendatangkan fitnah itu kada makruh lagi, jadi haram hukumnya. Cagar yang misalnya bini orang diberi salam dan kita tahu lakinya juga cagar sarik, sebab kita ini ketahuan bang orang kita ini sifatnya dasar anak menggoda misalnya, nah itu haram hukumnya bersalam tuh. Wa in kanat berzatan bang fala kharaja, munnya bini-bininya sudah tua benar. Nah umur 90, 70 misalnya, nah itu kada apa-apa, kada berdosa kita beri salam lawan sidin, kada apa-apa. Wa amma salamu ala sibyan, nah amun kita memberi salam kepada kananakan fa yustahabbu, maka itu hukumnya sunnah. Kananakan ini sunat diberi salam. Kenapa kadang li'anna fihi ta'limul adab lahum, karena di situ ada pelajaran atau bimbingan adab bagi mereka itu. Jadi supaya mereka terbiasa memberi salam, kita yang berdahulu memberi salam lawan buhan kanak-kanak ini memberi contoh, melajari adab. Maka berdahulu memberi salam lawan kananakan hukumnya sunnah. Nah, itu. Wa kadzalika yustahabbu liman khama minal majlisi ayusallima ala ahli. Kayak itu juga hukumnya sunnah bagi orang yang meninggalkan majelis. Dia sunnah hukumnya memberi salam kepada orang yang masih dudukan di situ. Nah, ini kan berdiri nih pada dudukan kayak dudukan misalnya. Lalu ada seikung berdiri hendak beugah hendak berjalan, maka yang berdiri hendak yang beugah berjalan ka lain itu sunnah memberi salam yang hendak meninggalkan tadi nih. Jadinya aku hendak anulah jadinya hendak pasar dulu nah aja. Nah, jadi berinya salam assalamualaikum. Ya, nah itu sunnah hukumnya gitu. Wa kadzalika yusallimu alaihim idza ada ilaihim. Oh sekalinya babulik pulang. Jadi kok ke pasar aja datang pulang misalnya ke rombongan itu. Nah itu pun sunnah juga memberi salam. Jadi meninggalkan suatu kedudukan suatu majelis hukumnya sunnah, lalu babulik hendak mendatangi majelis itu pun hukumnya sunnah juga memberi salam. Wa kadzalika in hala bainahu wa bainahum hailun mislul bab wal haiti. Nah kayak itu juga sekalipun misalnya ada yang mendinding antaranya lawan antara bubuhan yang dudukan tadi, nang kaya seumpama pintu atau dinding satu mat saja tapi sah tumat bertemuan pulang, yaitu tetap disunahkan mengucap salam. Nah, wa kadzalika idza sallama ala rajulin. Nah, kayak itu juga seseorang memberi salam kepada seorang laki-laki, imbah nintu tapi sah buhannya berdua ini. Summa iltaqahu sanian, sakalnya bertamu pulang di pasar. Bertamu rasa patuh, assalamualaikum kil ya, waalaikumsalam ya. Karena masih di pasar kunyuk, bertamu pulang di muka gang pulang. Nah baru salam pulang. Jadinya masing-masing ada yang dicari di pasar. Kunyuk, masing-masing yang berjalan akhirnya tetamu pulang. Jadi berapa kali tetamu aja sunnah memberi salam. Iltaqahu saniyan salam alaihi wala yusallimu, nah semuanya nah. Kisah bahasa pulang wala yusallimu alal mutalbisina bil ma'asi. Nah ini penting benar, kada boleh kita memberi salam kepada orang yang mutalbisina bil ma'asi, yang mengerjakan kemaksiatan. Kaman ihtaza ala qaumin yal'abuna bitasbit satrih wan nardi. Nah seandainya kita lalu ihtaza itu melewati suatu kaum atau suatu serombongan orang yal'abuna yang bermain-main. Nah dengan permainan yang dilarang kayak dadu atau nah. Lalu kita di situ orang tuh hartan menggawi sesuatu kemaksiatan misalnya dudukan orang misalnya yang berdadu nih. Nah lalu kita imbah lalu tuh kita beri salam, itu kada boleh udah. Beri salam. Wa yashrabuna al-khamra misalnya, atau orang tadi minum minuman keras, jangan juga diberi salam. Atau misalnya wa yal'abuna bil jauzi. Wal kimari. Nah ini permainan lawan permainan yang dilarang oleh Tuhan gitu aja tuh. Nah yang dilarang oleh Tuhan artinya yang permainan itu bila digawi melalaikan dari ibadah lawan Tuhan. Misal contohnya nah main bola, misal aja bang lah main bola di pinggir jalan misalnya.
Bejuhur kada, baasar kada, maghrib sudah main bola aja masih mestinya main futsal misalnya segala macam yang misalnya lah. Nah, maka kita lalu di situ aduh usah beri salam kita. Kenapa? Karena ini sudah menggawi sesuatu yang kada bagus, sembahyang kada apa kada, sudah maghrib. Nah, lalu kita beri salam, nah itu wala yajuzu kada boleh kita beri salam kepada orang yang kayak itu. Nah, wa yustahabbu, dan disunnahkan, disunnahkan lil muslimi bagi orang yang Islam al musafahatu li akhihi, bersalaman bagi saudaranya. Jadi sunnah hukumnya bersalaman bagi saudaranya yang seagama, itu hukumnya sunnah. Wala yanzau al akharu yadahu, dan jangan mencabut melepas tangannya oleh salah satu darinya idza kana huwa al mubtadi'u, bila kita yang memulai memberi salam, memulai menyelamani, kita jangan melepas bila kita yang memulai. Nah, misalnya A bertemu dengan B, A yang memulai menyelamani, jangan A itu langsung melepas, menghadang B yang melepas. Nah, itu anunya tata caranya tuh. Punya siapa yang memulai memberi salam, ini berdudi melepas. Maka itu melepas tangannya nih. Nah. Wa in ta'anaqa, nah, dan juga bagus juga seandainya berdua itu bertamu, mu'anaqah itu berpalukan tuh sunnah hukumnya lah. Nah, berpaluk kita, tapi ini kan laki-laki aja ya kalau. Nah, jangan memilih benar bila putri Indonesia berpaluk, lain. Ini kisah bertamu sama pada saudara seagama. Nah, apalagi lo sudah bertamu misalnya, nah itu pertama bersalaman, imbah itu pulang berpalukan, pulang wa qabbala ahaduhuma ra'sal akhar. Ini pun sunnah juga. Wa qabbala, banyak bertasydid. Arti qabbala itu mengecup, ahaduhuma salah satu keduanya akan dahi atau kepala salah satu yang lainnya. Nah, itu sunnah hukumnya. Kita bertamu misalnya orang saleh misalnya, atau orang saleh bertamu kita. Nah, jadi pertama bersalaman, nah, kedua tadi mu'anaqah tadi yang berpaluk itu, nah hanyar mengecup dahi atau kepala yang dikecup. Nah, itu anak itu juga bini sama aja itu dahi lah. Nah, itu wayadahu, boleh juga tangannya yang tadi yang dikecup tadi ala wajhi tabarruk. Nah, ini nah kenapa? Karena tabarrukan, mengambil barakat. Itu boleh nak itu. Jaza boleh. Nah, boleh. Jadi pertama tadilah bila bertemuan memberi salam. Ibah itu pulang bersalaman. Bersalaman bapalukan. Bapalukan mengecup salah satu kepala atau dahi. Nah, lah ibah itu pulang mengecup atau mencium tangan, telapak tangan. Jaza hukumnya boleh. Nah, itu. Wa amma, nah adapun ini kisah bahasa pulang, takbilul fami famakruhun, bahkan ada kalanya mahrum. Nah, adapun mengecup muntung famakruhun, hukumnya makruh walaupun lawan anak sendiri. Nah, kecuali lawan bini. Nah, itu pun ada tempat yang khusus, ada boleh sembarang tempat di pasar lawan bini. Ada boleh maka itu yang lawan ke bibir mencium ada boleh itu, karena tuh orang melihat lalu kada bagus hukumnya. Apa hukumnya kada bagus? Ya itu kada boleh, termasuk mempertontonkan sesuatu yang kada terpuji naranya itu lah. Nah, cuma kalau kita misalnya lawan anak, misalnya kan sayang anaknya ya Allah, tetap hukumnya makruh kalau mengecup bibirnya itu. Nah, itu walaupun kita tuh lawannya tuh kan hubungan darah ada ya, tetap hukumnya makruh. Nah, jadi yang hendak dikecup tuh tangan, telapak tangan atau dahi, atau kepala. Nah, itu. Ini tuhai, semua bacanya habis itulah. Tuh bacanya ini tuhai. Intaha tuhai bang. Intaha tuntung dikit. Nah, kita berbalik pulang ke anu nah, ke pinggir tadi nah. Ini mau dibaca sampai habis, ada tuntung dia tentang sebab benar. Kita berbalik pulang lah ke pinggir. Al-babu samin asyara fi fadilati salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu qabla al-kalam," ya Nabi. Bermula memberi salam sebelum berpandir. Sebelum berpandir. Nah, misalnya kan kayak inilah.
kita nih talawas sudah bapak bapandiran segala macam dudukan becicilingan lawas juga sudah mungkin ya lah. Nah sekalinya ada seikong anak bapandir. Nah yang seikong ini bolehnya langsung bapandir, kada mesti harus memberi salam. Kenapa? Karena lawas sudah becicilingan tadi. Pertemuan lawas walaupun kalimat di sini assalam qoblal kalam. Bapandir memberi salam berdahulu sebelum bapandir. Nah, tapi maksudnya di sini waktu hanya bertemuan ninto. Maksudnya bukan yang lawas yang wayah kayak ini. Lawas dudukan yang kayak ini lalu aja dipersilahkan kepada ketua panitia misal atau ketua masjid misal untuk membicarakan sepatah dua patah kata atau beribu kata aja terserah aja. Nah, lalu bapandir sidina itu boleh kada beri salam tuh. Kan sebab apa? Lawas sudah bertamu nah dudukan. Itu boleh jenis itu. Tapi memberi salam lebih utama juga lah. Kalau pengenapian mendengar orang timbul bapandir aja langsung kada beri salam, betul. Makruh juga kada memberikan sunnah kada. Nya kan lawas sudah bercilingan gini. Lain orang aja bertamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man bada bil kalam qabla salam. Barang siapa memulai bapandir bertemuan nih betul bapandir langsung qabla salam belum memberi salam balam tujibuhu maka kada usah dihirandi sidin. Nah bertemuan langsung bapandir kada memberi salam pala tujibuhu maka boleh kita kada menghirani. Nah wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada bis salam fa huwa aula billah wa rasulih. Nabi pulang bersabda barang siapa berdahulu mengucap salam maka inya lebih utama mendapat keamanan Allah dan Rasulnya. Aula billah wa rasulih mendapat keamanan atau ketenangan dari Allah dan Rasulnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda ma min asma'illahi ta'ala assalamu min asma'illahi ta'ala. Bermula mengucap salam. Nah, assalamnya itu min asma'illahi ta'ala termasuk asmanya Allah. Wada'ahu Allahu fil ardi Allah meletakkan di muka bumi. Jadi asma Allah yang tersebar di muka bumi ini ya salam. Nah, fabsuhu bainakum maka sabarkanlah luaskanlah salam itu di antara kalian. Nah, karena termasuk asma Allah. Fa innar rajula al muslima idza marra bi qaumin. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang muslim bila ia lewat pada suatu kaum fasallama alaihim lalu sidin laki-laki tadi memberi salam kepada kaum yang dilewatinya tadi. Nah, paraddu alaihi sekalinya si kaum tadi menyahut salam si laki-laki tadi kana lahu alaihim fadlu darajatin. Maka si laki-laki tadi dapat keutamaan derajat yang lebih daripada yang dudukan yang menyahut tadi. Kenapa aja? Inya pun yang memulai dapat pahala tuh inya cakanya kada memberi salam kada menyahut kada dapat pahala. Ya kalau jadi yang memulai maulah dapat pahala tuh yang laki-laki tadi, makanya dapat keutamaan derajat yang lebih tinggi. Bitadzkirihi dengan sebab inya yang memberikan tadzkir peringatan pemulaan kita. Iyahum kepada mereka assalama akan salam tadi. Cakanya si laki-laki tadi berdiam aja. Kada ada sahutan, kalau enggak ada sahutan kada ada pahala. Nah, fa in lam yaruddu bang alaih. Seandainya kita sudah memberi salam sama orang dudukan tadi, sekalinya orang dudukan tadi kada menyahuti, berdiam berataan. Nah, kada menyahuti, radda alaihi, maka jangan khawatir jar Nabi, radda alaihi menyahut atasnya man huwa khairun minhum. Man huwa orang yang lebih baik dari yang dudukan yang kada menyahut tadi. Ulun misalnya. Lalu biar dudukan dulu assalamualaikum pian bernayan. Nah maka yang menyahuti itu walaupun pian kada menyahuti ada yang menyahuti yang lebih mulia daripada yang bubuhan pian. Siapa itu? Nah, itu minal malaikati tafsirnya. Jadi ada malaikat yang menyahutakan dan malaikatnya lebih abdul daripada yang dudukan tadi. Wa khairun minhum wa atyabu dan lebih baik, lebih harum, lebih abdul. Nah, yaitu si malaikat. Jadi kita jangan khawatirlah dan jangan sakit hati. Bila kita memberi salam orang ada menyahut kita bersyukur karena kita berhubungan dengan malaikat. Nah di situ pulang bila perlu amun kita menyahut salam kita menyahut memberi salam orang menyahut terus ya kalau berarti kita kada dapat salam malaikat berarti lah. Ya ada pemahamannya nih. Kita nih memberi orang salam lalu orang tuh menyahut pemahamannya apa tuh?
Berarti malaikat santai aja nya. Jadi dengan adanya seorang untuk ada menyahut salam kita, tara saya kita salam malaikat. Nah, itu hikmahnya. Jadi bagus saya kena dipandiri berdahulu. Beri kita beri salam jangan sautilah di kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna aulan nas billah, paling utama manusia di sisi Allah lah, dalam pandangan Allah nih, man bada'ahum bisalam. Ini pintangan orang yang hanya bertamu berdua. Yang mana yang paling hebat dalam pandangan Allah? Yang memulai mengucap salam. Nah, itu yang berdahulu mengucap salam, itu yang paling bagus dalam pandangan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawaddu'i al-ibtida'u bisalam. Puncaknya sifat tawaddu adalah al-ibtida'u bisalam, berdahulu mengucap salam. Nah, itu puncak yang tawadhu. Tapi kalau murid lawan guru tuh adabnya murid berdahulu beri salam. Tapi karena guru ini hendak mengamalkan puncak tawadhu, si guru ini berdahulu memberi salam. Karena mengamalkan hadis ini nih, puncak tawadhu adalah memulai memberi salam. Maka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqa al-muslimani. Nah, idza iltaqa al-muslimani, apabila bertemu dua orang Islam, aqarru bihima ilallahi ta'ala, yang paling mulia di antara keduanya itu di hadapan Allah, man adalah orang. Nah, bada'a bisalam, berdahulu mengucap salam. Jadi kita bila bertemu siapa aja berdahuluan mengucap salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, idza dakhaltum bi majlisin, apabila engkau masuk dalam satu majelis, fasallimu, maka berilah salam kepada orang yang ada di dalamnya. Wa idza kharajtum fasallimu, bila nyawa keluar dari majelis tetap beri salam juga, fasallimu. Nah, jadi masuk beri salam, keluar beri salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, abkhalun nasi, paling bakhil manusia. Nah, abkhalun nasi, paling pamalar manusia, man yabkhulu bisalam, orang yang kada menyahut lawan salam, satu, atau orang yang kada mau memberi salam. Artinya muntungnya tuh memberi salam kada mau, menyahut kada mau. Itu paling pamalar manusia aja kita. Jar Nabi itulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini rancak benar memadahi urusan salam ini lah. Luar biasa, sampai-sampai Nabi pamalar benar orang tuh kada mau memberi salam atau kada mau menyahut, pamalar benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, assalamu tahiyyatun limillatina. Bermula mengucap salam adalah penghormatan di dalam agama kita, ya Nabi. Penghormatan di dalam agama kita, atau doa menjadi doa. Wa amanun li dhimmatina, dan menjadi keamanan bagi rasa takut di antara kita. Nah, jadi ada rasa takutan, beri salam, assalamualaikum kita. Jadi timbul di hati ini rasa ada tenang, keamanan. Qallallahu ta'ala, Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, apabila nyawa memberi salam dengan satu salam, maka balaslah salam orang tadi dengan lebih baik dari salamnya. Nah, amun kada kawapang lebih baik, maka sama barang memberi salamnya. Misalnya orang bersalam assalamualaikum, waalaikumsalam, nah kita. Nah itu sama darahnya. Mengkawato bila orang bersalam assalamualaikum, jadi kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat wabarakatuh aja tuh. Kalau sudah tambah lagi kabunyakan, ingat wabarakatuh selesai dah. Kalau mungkin ngarang-ngarang ini mentang bisa bahasa Arab, tapi tambah pian, ya pian mbah sudah wabarakatuh. Nah, wa pisang atuh ya pian, wa gaduduh tuh, wa waluh tuh, ada boleh. Ingat wabarakatuh aja nih tuh. Nah, jadilah ini ujar guru bahari pulang. Nabi malah jarin kayak itu. Nah, bahwa kita tadi bagus benar sunnah hukumnya mengucap salam, dan yang menjawab salam hukumnya wajib, ya kalau. Nah, maka kita dalam sehari samalaman jangan kada pernah mengucap salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah yang melajarin kayak ini, maka sidin pun pasti menyahut salam kita.
Nah, cara sidin menyahut di situ di antara riwayatnya adalah Nabi kita ini dibulikakan ruhnya ke kubur sidin untuk demi menyahut salamnya kita. Nah, itu satu riwayat ada yang itu ceritanya. Sedangkan yang beri salam ke sidin banyak dan tiap waktu, berarti sidin ada basalang dibulikakan benar. Nah itu karena kan tiap waktu tiap detik sidin menyahut salamnya, salam umatnya ini nah. Imbah itu pulang di dalam kitab lah, di dalam kitab Asy-Syifa di Ta'rifi Huquqil Mustafa dipadahakan. Apabila Nabi mengucap salam kepada seseorang, maka orang itu selamat dunia dan akhirat. Nah, Nabi itu mengucap salam lawan seseorang, orang itu selamat dunia dan akhirat. Kayak apa caranya supaya Nabi itu mengucap salam lawan kita? Nah, caranya kita beri salam sidin. Pasti sidin menjahut dengan salamnya sidin kepada kita. Kada mungkin sidin kada menyahut. Kenapa kada mungkin ya? Nah, karena sidin yang memadahi bahwa menjawab salam hukumnya wajib. Nah, maka itu dalam sehari semalaman itu kita tuh sudah diformat oleh Tuhan, sudah ada mengucap salam, yaitu ketika di tasahud awal dan akhir. Makanya ujar orang Bari asalnya masih mau sembahyang ya selamat aja. Kenapa garang selamat aja? Orang yang asal masih mau sembahyang selamat aja. Karena di dalam sembahyang itu ada salam kepada Rasulullah. Ya kalau assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menyahut pulang waalaikumsalam ya Nabi. Nah, maka kita jadi selamat. Nah, jadi papatinnya itu kenapa kita ada kata-kata orang Bari asal mau sembahyang ya selamat aja. Susah kalinya di salam itu andaknya. Nabi menyahuti salam kita. Amun bacaan kita takbir seluruhnya itu bisa kada bujur. Allahu akbar. Barnya hilang sudah salah tuh. Jadi dalam amal ibadah kita ini banyak yang salah-salahnya. Nah, kalau kita mau meneliti itu, sehingga karena salah, lalu kurang sempurna rukun syaratnya dan segala macam itu. Karena kurang, lalu kita kada yakin diterima atau kadanya. Nah, memikirkan yang kayak itu tuh hukumnya disuruh tuh. Jangan kita beranggap parasa atau berkeyakinan begini kada boleh bahwa ibadah ini sudah bujur. Tidak boleh nang kayak itu. Jadi parasa kita Fatihahku belum bujur. Parasa kita membaca khusyuk kita belum bujur nah kayak itu. Jadi melihat kekurangan diri waktu beribadah ngarannya. Nah, lalu apa yang membuat kita rasa gembira di dalam sembahyang tuh? Ternyata ada satu sahutan salamnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka assalamu alaika kalimatnya. Kalau pian belajar nahu, ka'atu mukhatab. Arti mukhatab itu tuh orang yang dipandiri ada di hadapan. Ka itu dan mutasil gantian dari anta. Nah, assalamualaikum salam kepada engkau. Engkaunya ada di hadapan. Nah, berarti apa nih? Artinya kita memberi salam kepada Nabi itu pasti dijawab. Maksud ka di situ pasti dijawab. Apabila menjawabnya situ saini halan situ saini. Karena kalimatnya ka. Cakanya assalamualaihi bisa kaina menjawabnya. Cakanya assalamualaihi ya bisa kainap karena orangnya ada di hadapan kalau assalamualaihi itu. Tapi kalau assalamualaikum orangnya ada di hadapan. Kalau ada di hadapan situ saini sidin menjawab. Nah, itu dalam sembahyang. Nah, kayak itu juga kita nak keluar rumah. Apalagi di musim corona ini. Nak keluar rumah sampaikan membaca salam kepada Nabi assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasa-rasa sidin menjawab dulu, baca pulang assalamualaikum ayuhan nabi 3 kali aja kan nak keluar rumah bang. 100 kali tadi kena. Nah, hanya keluar, maka insya Allah selamat kita. Karena Nabi memandang kita nyawa selamat juga, nyawa dapat salam juga. Nah, ini amalan, ini kisah Guru Sumpul Bahari lah, Guru Sumpul. Abahku Bahari waktu hendak membawa mama sidin yang hendak melahirkan sidin nih, Katumulirang dari Karaton Katumulirang, kan zaman Jepang, itulah Bahari. Bila salah-salah pina gelaget tangkap orang. Nah, jadi hendak keluar pada rumah tuh. Abahnya Guru Sukumpul ini membaca yang assalamualaikum itu. Jadi sidin lalu tuh jah menurut kisah sidin lah. Nah, Jepang ini kada melihat yang abah sidin lawan bini sidin tuh hendak menyebarang Katumulirang tuh nah. Jepang ini kada melihat. Bulikannya yang gitu juga Jepang kada melihat. Nah,
Itu kisahnya. Jadi kita ini bagus saya wayah polisi razia ya kalau baca assalamualaikum ya nabi ya pada bejelas anu kelihatan oleh polisi ketahuan bedak ada behilim misalnya. Wah ini bertambah pulang bermasker lah ya kalau bermasker. Nah, habislah insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.